Ya, halo masyarakat. Pada peringatan Hari Buruh kemarin, Presiden Prabowo itu hadir pas waktu perayaannya di Monas ya. Beliau menjadi presiden kedua setelah Soekarno yang hadir pada perayaan May Day atau Hari Buruh. Kehadiran sosok presiden ini menjadi momen penting bagi para buruh karena beliau merupakan representasi kehadiran negara kepada masyarakat, khususnya buruh yang membawa pesan terkait tuntutan-tuntutan hak atas para buruh. Di depan para buruh ini sang presiden membawakan banyak janji. Salah satunya itu tentang penghapusan outsourcing. Oke, istilah ini nampaknya masih banyak yang belum tahu ya. Apa itu outsourcing, kenapa ini mau dihapus, dan apakah solusi ini tepat? Mari kita bahas, simak videonya sampai habis. Selamat datang di channel Distopia Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Jadi pada dasarnya, outsourcing itu semacam istilah dalam aturan ketenaga kerjaan gitu. Outsourcing itu lebih jelasnya artinya perusahaan itu menggunakan tenaga kerja orang luar buat membantu menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, outsourcing ini dijalankan oleh perusahaan namanya perusahaan outsourcing, yang artinya institusi ini secara khusus menyediakan jasa dan tenaga kerja dengan berbagai macam keahlian untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Jadi aku kasih contoh ya outsourcing ini. Aku sedang mengembangkan perusahaan, namanya Distopia Corporation. Nah, buat ngembangin perusahaan ini, daripada aku capek-capek rekrutmen dari orang, ngeluarin banyak biaya, akhirnya ya aku pakai jasa outsourcing buat ngebantu perusahaanku di bagian IT, di bagian editing video misalnya. Nah, cara seperti ini tuh dipakai juga sama perusahaan gede lainnya, kayak Gojek misalnya. Gojek itu pakai jasa orang lain buat urusan perawatan gedung. Dia pakai perusahaan outsourcing namanya PT ISS Indonesia. Keduanya udah sepakat kerjasama menjadi mitra yang saling menguntungkan. Kemudian kenapa Gojek pakai jasa ini? Kok nggak rekrutmen aja gitu? Ya kembali lagi, demi efisiensi perusahaan. Gojek udah males mau nge-hire orang, mau training, masih nyari mana yang profesional, mana yang enggak. Ngeluarin duit, tenaga, daripada kayak gitu ya kenapa nggak pakai outsourcing aja kan? Jadi ya perusahaan mitra itu nggak usah ngeluarin biaya untuk ngebayarin pekerjanya ini, biarkan perusahaan outsourcingnya aja, alias vendornya yang ngebayarin pekerja-pekerja outsourcing ini. Seperti itu. Nah, kita kembali pada pertanyaan fundamentalnya. Kenapa outsourcing ini mau dihapus? Padahal kalau kita lihat sebenarnya kan ini praktis dan efisien banget untuk perusahaan yang membutuhkan kan. Outsourcing ini mau dihapus karena membawa efek eksploitatif, diskriminatif, dan fragmentatif bagi buruh. Sebelum itu perlu diketahui bahwa outsourcing ini kebanyakan statusnya pekerja kontrak. Status pekerja kontrak ini yang ngebuat mereka banyak yang protes. Gimana nggak protes coba? Kalau realitas di lapangan itu, pegawai outsourcing itu kecewa. Belum digaji, tidak mendapatkan tunjangan, upah di bawah UMP, dan bahkan ada kesenjangan upah gender antara perempuan dan laki-laki. Memang realitanya, status pekerja tetap itu jauh lebih jelas dan terjamin, berbeda sama pekerja kontrak yang jauh lebih rentan terhadap kesenjangan. Padahal, Undang-Undang Indonesia udah jelas banget mengatur kesejahteraan outsourcing ini. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 67 sampai 101, meskipun status mereka pekerja tidak tetap, tapi mereka juga memiliki status hak-hak yang sejajar dengan pekerja tetap ini. Mulai dari pelatihan kerja, perlindungan kepada pekerja disabilitas dan pekerja anak, perempuan pada saat bekerja, dan kesejahteraan. Jadi,
Karena ketidakpastian hak akibat status pekerja outsourcing ini, lalu apakah mereka itu bisa naik status jadi pekerja tetap di perusahaan mitra? Jawabannya bisa dan dimungkinkan banget. Semua tergantung kembali syarat di dalam UU Ketenagakerjaan itu. Salah satunya yaitu Pasal 59 ayat 7 ngejelasin kalau pekerja kontrak itu bisa diubah jadi pekerja tetap kalau dia diberikan pekerjaan tetap rutin dan terus-menerus. Kontrak yang diperpanjang tanpa jeda, artinya dia secara hukum harus jadi pekerja tetap. Jadi itulah kenapa mereka menuntut dihapus. Lalu pertanyaan terakhirnya, apakah solusi ini tepat? Saat ini, perusahaan itu lagi butuh banget sama outsourcing ya. Mereka nggak perlu susah-susah nge-hire orang dengan kredibilitas dan kemampuan serta profesionalitas yang belum pasti. Itulah kenapa mereka tinggal pakai jasa orang yang udah ahli melalui outsourcing ini. Nah, karena perusahaan banyak yang butuh nih ya, tentu jadi peluang buat orang yang mau kerja jadi outsourcing dong. Selain itu, ada Undang-Undang Cipta Kerja yang juga membuka peluang besar kepada pekerja outsourcing ini. Kok bisa? Jadi gini, awalnya, outsourcing itu acuannya adalah salah satunya di Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi. Tapi sekarang ada pembaruan mekanisme dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tuh ngasih peluang gede buat kerja jadi outsourcing. Buktinya nih, biar gak omon-omon ya. Dalam PP, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 5 Ayat 3, nyebutin kalau nggak ada batasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing. Hal ini beda sama Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 66 yang ngomongin kalau outsourcing itu nggak boleh berurusan sama proses produksi. Jadi cuma urusan penunjang aja. Nah, berkat Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya pekerja outsourcing jadi luas dong. Terus juga di satu sisi, outsourcing ini bisa jadi batu loncatan yang efektif, khususnya buat para fresh graduate misalnya, yang mau nyari kerja tapi bingung mau jadi apa gitu. Outsourcing ini bisa jadi opsi. Dan juga permintaan outsourcing yang banyak dari perusahaan juga pas banget sama lapangan kerja sedikit kan. Dan banyak masyarakat yang nganggur. Jadi pekerjaan outsourcing ini juga bisa jadi opsi untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini dihapus, bagaimana nasib para buruh-buruh outsourcing ini? Alih-alih dihapus, bukankah lebih baik seandainya pemerintah harus tegas dengan perusahaan yang tidak patuh dengan undang-undang pekerja? Menurutku sih lebih baik pemerintah itu memperbaiki ketidakpastian sistem outsourcing pada perusahaan yang nakal dan lebih berpihak untuk mendukung profesionalisme, hak-hak, dan keterampilan para buruh. Permasalahan seperti ini alangkah lebih baik jadi catatan kritis gitu untuk memperbaiki sistem perusahaan. Outsourcing ini sebenarnya peluang yang bagus loh di pasar global. Merujuk pada laporan Outsourcing Services Market pada tahun 2025, saat ini pasar outsourcing global itu bernilai 854,64 miliar US dollar pada tahun 2025 dan akan terus meningkat hingga 1.110 triliun pada tahun 2030. Hal tersebut dibarengi dengan permintaan perusahaan yang terus membutuhkan tenaga kerja outsourcing. Maka dari itu, karena permintaan global yang semakin masif terhadap outsourcing, kiranya hal ini tentu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia alih-alih menghapus pekerjaan outsourcing gitu. Sekian video kali ini. Jika ada kekurangan dan pertanyaan, bisa ditambahkan dan didiskusikan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Begitu Ergosum and goodbye.